Ya, syarat-syarat menghafal Al-Quran. Dia masuk angin. Syarat-syarat menghafal Al-Quran. Ya. Satu, alhamdulillah di sini kita orang Jawa di sini tulisannya bahasa Jawa bagus. Guru kita yang mulia dari Arwani, yaitu niate ditata sing apik krana golek ridhone Allah. Kalian untuk menjadi penghafal Al-Quran, syarat nomor 1 adalah mencari ridho Allah. Niatnya ditata yang bagus, semuanya mencari ridho Allah. Paham? Ya, bukan cari muka, bukan cari duit, bukan biar disayang ibu, disayang masyarakat, enggak. Nomor 1 Allah, penciptamu. Kamu dicipta oleh siapa? Allah. Nah, kalau doa kenapa gini-gini? Allah lo raja kita, Allah lo yang lihat, kok gak malu? Kalau doa kok masih males-malesan, kalau zikir males-malesan, tawasulan kirim Al-Fatihah masih pelit. Kok pelit? Allah aja gak pelit sama kita. Dikasih tangan 2, dikasih sehat, dikasih bisa lari. Ya Mas Bio ya? Kan kita ketemu Mas Bio tuh. Ayo kalian, Mas Bio ganteng, alhamdulillah. Umi dapat Mas Bio, senang sekali Umi. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Paham? Dan yang lain bersyukur. Paham enggak? Akhirnya kalian tuh bisa bersyukur. Paham enggak? Untung ada Mas Bio, jadi bisa sayang, saling sayang. Akhirnya kalian banyak syukurnya. Allah enggak pelit. Lalu kenapa kalian pelit? Pelit mau buat baik pelit, mau bantu orang tua pelit, mau nyapu pelit. Padahal itu ada pahala. Pahala Allah yang catat, dikasih malaikat raqib dan atid ngikutin terus. Makanya kalian ngaji syarat pertama. Apapun kebaikan, syarat pertama itu mencari ridha Allah. Apapun. Paham Mas Noval? Apa itu ridha Allah? Ada yang tahu ridha Allah apa itu? Ada yang tahu nggak ridhonya Allah? Coba ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Ya, nih, Neng Andin. Nah, ridhonya Allah nih. Ridho Allah menurut saya adalah segala sesuatu yang sudah diikhlaskan oleh Allah atau diterima oleh Allah. Segala sesuatu perbuatan kita yang telah diterima oleh Allah. Mas Adit? Ayo, mantuk ayo mantuk. Masuk dulu, kalau nggak masuk nggak naik lagi. Apa itu ridha Allah? Satu-satu. Segala sesuatu yang diterima oleh. Nah, sekarang pertanyaannya, betul nggak kalian itu rasa diterima sama Allah? Mas Damar, betul nggak Mas Damar lakukan ini diterima sama Allah? Yang tahu kita sendiri rahasianya. Manusia itu cuma bisa melihat tingkah lakunya orang saja, tapi manusia tidak bisa melihat hatinya orang. Jadi Allah itu menilai dari hatimu. Ya, manusia lihat hanya dari tingkah laku manusia itu, tetapi Allah akan melihat hatimu. Nah, jagalah hatimu. Kalau hatimu baik, baiklah semua. Hati itu apa? Seonggok daging yang ada di dalam jantungmu yang kamu untuk berpikir. Kalau hatimu seonggok jantung seonggok darah itu yang ada di jantungmu, yaitu disebut hatimu baik, baik pula lah semuanya. Baik pula tingkah lakumu, akhlakmu, pekerjaanmu, perkataanmu. Nah, kenapa mesti baik? Karena kalian mengejar ridha Allah dan di dalam hatimu selalu menyebut Allah. Tarik nafas. Allah. Nafas
lagi? Allah. Ayang Putri enak dah? Enak. Umi itu obatnya Umi sakit, obatnya Umi ngobati orang keluar izin hanya sebut tarik nafas Allah, keluar Allah Akbar. Itu nak, wes, metu kabeh sini. Mau nggak kayak gitu? Mau nggak punya sakti kayak gitu? Soleh dulu, tobat dulu dari nakal, baru Allah ridhoi. Gimana kamu mau soleh, mau tobat, mau minta? Enak amat Allah. Gitu Allah bilang, enak amat kamu. Perintahnya aku tidak kamu ngikuti, kamu kok minta? Emang aku babumu? Gitu Allah. Paham nggak? Mas Faruk. Mas, ini bagus, anteng dia memang anteng. Giliran doa anteng tidur. Sudah mau selesai mulai. Dirubah, mindsetnya dirubah. Ya sayang ya, cari ridha Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh lari untuk mengejar Allah, maka Allah akan sekuat lebih berlipat mengarah ke kalian. Kalian lari 10, Allah udah 100. Peluk kalian cepat. Nah itu loh, makanya Allah maha pengasih dan maha pemurah, penyayang, pelindung, apa lagi? Maha segalanya. Makanya Asmaul Husna kalian wajib hafal sifat Allah. Lanjut ya. Tadi karena mencari ridha Allah. Yang kedua, bisa lanjut? Bisa. Harus hafal. Dihafal ini loh ya. Satu, mencari apa? Ridha Allah. Mencari apa? Ridha Allah. Dah, titip di batinnya. Yang kedua, gelem gugu apa sing dadi pituture kiai atau bu nyai? Ngerti artinya? Ya. Mau begitu? Kamu ngerti artinya? Gelem gugu apa sing dadi pituture kiai dan bu nyai? Harus mau apa yang dinasehati Allah. Dia masih keliling makanya masih keliling. Ya. Mau harus tunduk dan taat pada guru, kiai atau bu nyainya yang mengajari, memberikan ilmu, menerangkan ilmu kepada kalian. Kalau kalian tidak ada punya sifat tunduk dan patuh terhadap gurunya, nggak bisa ilmu itu masuk. Paham? Kalau kalian nggak patuh, nggak bisa masuk. Itu syaratnya. Syarat penghafal Al-Quran. Ya. Apa? Ya. Lanjut ya, yang ketiga, sing segrap anggone deres lan sing istiqomah anggone sorogan. Yang semangat kalian waktu belajar. Yang semangat waktu belajar. Karena kalau menghafal Al-Quran, kalau tidak semangat tidak bisa. Rajin setoran. Ya, harus punya target. Mas Akmal, ya. Rajin setoran, harus punya target. Ya. Halo Mas Bio, lihat Umi. Mas Bio, oke. Oke. Asik. Mas Faruk, oke. Nah, ya. Jadi terus rajin. Syarat penghafal Quran. Terus rajin hafalan. Rajin masuk, jangan malas. Terus rajin dicoba. Bisa nggak dia? Ya. Lanjut. Kemudian didohi kabeh tumindak laku Allah. Dijauhi semua kegiatan yang buruk. Ya, jauhi perbuatan maksiat. Di pesantren kalian tuh terbelenggu. Terbelenggu perbuatan maksiat.
maksiat. Tak boleh usil, tak boleh miso-miso, tak boleh panggil nama orang tua tanpa sebutan hormat. Paham enggak? Udah nggak usah nunjuk. Kalau Umi tahu langsung Umi pegang. Ikatnya mau. Tak ikat tak gantung di pesantren. Yang putri ada gitu. Ya. Jauhi perbuatan yang buruk. Jelekin teman, bergibah, iri-irian, jor-joran, sombong-sombongan, grup-grupan, nggak boleh. Semua sama. Kalau Umi ke putri sini ngomel. Cowok tuh biasanya tempatnya alim, sopan, soleh, diem, duduk tenang. Anteng. Kayak Mas Gosul. Paham ya? Tadi yang keempat ya. Jauhkan semua perbuatan buruk. Mencuri, usil, bukan punyanya jangan ambil, jangan asal. Walaupun tidak dilihat ada CCTV. Siapa? Ada Allah, malaikat. Malu enggak? Malu. Itu gini nah, kalau kalian melakukan sesuatu yang positif, malaikat catat yang positif semua. Terus ada yang nangis. Siapa yang nangis? Kalau kalian melakukan kebaikan, walaupun tanpa diketahui oleh manusia yang lain, malaikat mencatat kegiatan positif kalian dengan pahala dibalas. Tapi ada yang nangis. Siapa yang nangis? Nangis setannya. Kalian mau berangkat, bismillah, cium tangan ibu. Bu, aku mau ngaji, mana pondok tahfidz? Ya, bismillah. Assalamualaikum, Bu. Ya, jalan, baca Al-Ikhlas. Malaikat di depan nangis. Nggak jadi dia mau ikutin, nangis. Nangis. Kok malaikat? Setannya nangis. Nah, pas dia guyu. Ya, setannya nangis. Nah, tapi ketika kalian pas jalan, terus ketemu teman dia itu tidak boleh bermaksiat. Kalau kamu udah hafal-hafal, aduh kok udah hafal-hafal ya, jangan kamu marah, jangan kamu marahi gurunya, jangan kamu marahin orang tua, balikkan ke diri. Ini udah banyak dosa aku ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Langsung minta sama Allah, aku banyak nakalnya ya Allah, aku banyak bohongnya. Gimana mau melekat Al-Quran ke suara kamu, ke lidah kamu, ke batin kamu kalau kamu masih banyak maksiat? Ya. Yang tahu diri kita, hati kita. Lanjut ya. Ojo nganti bola bali naliko durung rampung anggone ngapalake Al-Quran. Artinya begini nah, jika kamu belajar di satu pesantren, kalau tinggal di situ, kamu jangan sering pulang, tidak menyelesaikan tugasmu. Nah, akhirnya kalau di rumah banyak main. Nah, itu kalau yang di pesantren. Nah, kalau tempatnya kayak kita, kamu ngaji berdasarkan waktu dari jam 3 sampai jam 7, kamu ojo nanti bolak-balik. Sampai di pesantren, ya kamu serius ngajinya. Jangan cepat pulang dulu sebelum kamu dapat setoran hafalan. Belum sorogan, belum maju ke para guru-gurunya. Nah, makanya kalau setiap akhir belajar, Umi tanya ke mu'alim atau mu'alimahnya atau ke ning-ningnya, sudah setoran semua? Sudah. Nanti ada yang belum dikasih tahu, harus jujur. Penghafal Al-Quran lidahnya itu lidah Al-Quran. Al-Quran adalah tempat keindahan, kebenaran. Nah, kalau lidahmu berbohong berarti bukan lidah Al-Quran. Nah, itu pembeda. Makanya kalian dikasih pin, kemarin ada info yang tidak bagus ya, kita kasih stempel, tak, pondok pesantren Ar-Raudhah karantina tahfidz Quran. Kesana kemari kalau udah kayak gini, malu enggak? Mau ngebutan malu enggak? Mau pacaran malu enggak? Yang cewek-cewek langsung pergi ke warung, jalan pakai pondok pesantren Ar-Raudhah, malu enggak? Nah, karena kalau sudah tertanda, dia otomatis akhlaknya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai pembeda dari keburukan dan kebaikan. Jadi kalian harga mati cep setempel anak soleh dan soleha. Paham?
masukkan di otaknya. Kalau sudah masuk jadi anaknya Umi Hesti, saya anaknya Umi Hesti, anak yang soleh, anak yang siap bertakwa, lahir batin. Nggak boleh pakai baju ote-ote lagi di luar, nggak boleh, malu. Oh Mas Darwan tersapa gitu, pakai celana tangannya keleleran, amit-amit jabang bayi, nggak boleh. Amit-amit, nggak boleh. Yang putri juga nggak boleh. Rasul itu malu kalau kelihatan auratnya itu. Rasulullah itu malu. Putri Rasulullah juga malu kalau dandanannya tidak bagus. Yang kita ikuti umatnya, yang kita ikuti yaitu suri toladannya Rasulullah SAW. Makanya jadi umat Rasul itu yang benar. Ayo, Mas Rafa, jadi umat Rasul itu yang benar, jangan setengah-setengah. Gitu meminta bantuan masuk surga sama Rasul, sementara kamu setengah-setengah. Mana dapat? Tahu diri dong. Paham? Jadi Umi mau kikis, yang masuk di Tafid Ar-Rodo tuh orang-orang kaya yang sugeto punya duit baru bisa masuk. Salah besar. Kita bikin yang masuk di Tafid Ar-Rodo itu anak-anak soleh yang kuat takwanya, yang keren-keren, ngomongnya sopan, tingkah lakunya alamnya terpuji. Nah itu baru bagus. Paham? Bisa? Kurang keras jawabnya. Bisa? Bisa. Dada panjang. Ya gitu. Bisa. Ayo yang cewek bisa? Tegas. Makanya yel-yel kita. TPQ Ar-Rodo. Harga mati. Masuk di TPQ Ar-Rodo. Tapi siap bertakwa, jadi anak soleh dan soleha, patuh sama Allahu Akbar. Takut pada Allah, takut pada orang tua, takut pada sisanya apa yang disikat? Setan kita sikat. Ya, jadi kalau jadi dai itu hebat, yang berani apa? Berani lawan kebatilan. Belajar Islam itu yang benar, bukan belajar katane, jare, enggak. Sekarang kita ngerti, menurut hadis ini, menurut ayat di Al-Quran, nah begitu, bisa ya? Lanjut. Terus tadi kudu, lanjut Kak, lanjut. Satu. Apa? Lanjut ya. Diikutin aja Umi ya, coba diikutin nanti bro. Kudu didohi perkara sing nimbulake masalah kaya dene. Denger ya. Kudu didohi susah nih ikuti bahasa Jawa. Anu gini aja. Harus dijauhi perbuatan ya yang menimbulkan perkara masalah yang tidak bagus, yaitu pacaran. Tidak boleh. Kalau kamu udah niat mau nikah, bilang orang tua, Bu aku nikahin aja, pengen kawin. Udah. Tidak ada pacaran, tidak ada kata-kata pacaran. Ya. Udah Nabil udah. Nabil orang sudah dia takwa dia. Takwa ya. Terus nggak ada pacaran, nggak ada Islam, nggak ada pacaran. Maksiat kok itu, nggak ada untung. Udah dua. Yang kedua keluyuran. Masih ada keluyuran enggak? Cewek-cewek masih ada keluyuran enggak? Ya, keluyuran enggak benar. Nanti mojok kayak 2 minggu kita ketemu, kita sibuk ngaji di sebelah lagi sibuk mabuk. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Habis itu jauhi pacaran, jauhi keluyuran, kemudian tukaran, berkelahi. Ayo perhatikan, berkelahi. Umi tuh larang banget sama anak Umi. Anak Umi baru datang ke Jawa Tengah, masuk di SD.
temannya sekali bertemu melotot-melotot pasti ngomongnya gini, ayo gelut yuk. Nah, nanti Mas Rahmat sampai di rumah ngomong gini, Mimi adik nggak salah apa, tiba-tiba kok mau ditantang, ayo gelut. Terus begini, beda deh di Denpasar sama di desa kok aneh. Tuh. Tapi nggak usah deh, rugi kenapa? Nanti bajumu kotor, bukan takut kalah, bukan. Gelut itu kayak memperebutkan tulang tak berisi, pahala nggak dapat. Capek iya, baju kotor, kasihan orang tua nyuci, biarin, besok juga udah lupa. Umi nasihatnya gitu dah. Juga kamu masih kecil, biarin. Dibilang dilarang padonan. Apa tuh padon? Ngomong nggak bagus. Ya, tukang adu domba nggak boleh. Nah ini biasanya cewek-cewek tapi sudah hilang ya, alhamdulillah. Iya. Biasa suka bully-bully teman lewat-lewat gibah, ya nggak boleh. Terus lan geting-getingan. Geting apa? Musuh-musuhan. Itu ya. Jadi penghafal Al-Quran itu harus jauhi pacaran nggak boleh, keluyuran nggak boleh, tukaran nggak boleh, padonan nggak boleh, geting-getingan nggak boleh. Harga mati sudah. Nanti kalau ada yang nakal bilang ke Umi aja. Berarti minta karena banyak jin. Beres sudah. Nah, lanjut ya. Ini yang paling bagus lagi. Ilingoyole. Ya. Ilingoyole, masyarakatmu pada ngenteni hasilmu. Betul nggak? Kamu ngaji di mana, Le? Di sana Pondok Tauhid Ar-Radoh, tempatnya Umi Hesti. Oh ya, sudah bisa apa? Kalau yang sudah 6 bulan, udah 1 tahun pasti ditanya, kamu di sana diajari apa? Pasti. Karena itu biasa. Sudah dapat berapa juz? Sudah berapa surah yang dihafal? Paham ya nak ya? Itu tandanya masyarakat menantikan hasil pendidikanmu. Kalau hasil pendidikanmu bagus, maka pasti mereka juga ingin juga mengikuti jejak kamu. Itu sama dengan kalian juga menebar kebaikan. Orang yang menebar kebaikan, maka pahalanya besar. Maju satu paha. Yang tengah enggak. Ya, pesantren tempatnya untuk dilarang orang berbuat maksiat. Masyarakatnya menunggu. Kayak gini, misalkan bahasanya gini. Coba lihat Rafa tuh masuk, Rafa yang nakal masuk di Pondok Taufik kayak bisa aja tuh anaknya nakal. Nah, gitu kata orang. Pertama nih contoh ya, karena stempelnya dulu gitu. Terus setelah 3 bulan ada orang lagi bilang, enggak kok sekarang dia enggak nakal berkat di Pondok Taufik. Nah, berarti kan masyarakat menunggu hasilnya. Betul enggak? Nah, kalau hasilnya kamu bagus, berarti kamu menebar kebaikan. Akhirnya kamu pahala, akhirnya anak tetangga, Fafa, aku juga mau ikut. Ayo. Bilang bapak ibunya sana, daftarkan ke sana. Nah, betul enggak? Nah, itu nak. Jadi bukan berarti kalau masyarakat bertanya, bukan berarti kepo sembarang, enggak. Artinya semua pasti senang melihat orang yang bagus. Tidak ada yang senang melihat orang tidak bagus. Semua senang, siapapun. Semua di dunia ini kebaikan dan kebagusan itu nomor 1 yang disukai. Maka kamu kalau ingin disukai, kamu jaga kebaikanmu dimanapun berada. Apalagi sebagai penghafal. Syaratnya mati penghafal Al-Quran, jaga kebaikan dimanapun berada. Bisa? Sanggup? Sanggup. Mas Marok, nah sembunyi dah, ngantuk. Kalau sama Mami gak ada ngantuk. Lanjut ya, tadi sudah. Tadi kan ilegono. Masyarakatmu ngenteni hasilmu. Ayo. Makanya wajib khatam. Ditarget sama Umi, kalau dia 1 tahun
ditarik di daurah. Nggak ada anak bodoh, yang ada tidak ada serius. Kalau serius 1 bulan 2 bulan beres. Ya, lanjut. Terus lagi ini lagi kak, kalian perlu perhatikan. Ilingoyo le rekasane wong tuamu anggomu padi sangone putra. Artinya tuh gini. Ingat ya nak ya, usahanya orang tua mencari nafkah, mencari biaya untuk dirimu, untuk menghidupkanmu, untuk pendidikanmu. Semua pakai biaya. Pahami kalian, kasihan orang tua. Terus kalian tidak bertanggung jawab. Mas Noval yang kasih uang siapa? Ibu. Kasihan tidak sama ibu? Nah, bayarnya dengan ibu takwa. Bayarnya dengan ibu hasil ngajimu. Dapat ilmunya, bisa ditunjuki, bisa diamalkan. Itu loh nak. Paham? Ya, kasihan orang tua. Makanya Umi kalau ada anak-anak cerdas, ini lo lihat anak Umi bisa ngaji semua, bisa ngajar semua. Kamu datang ke sini kok nakal? Malu enggak? Malu enggak sama anaknya Umi? Malu. Iya. Kalau mau jadi anaknya Umi harus takwa, soleh, bagus. Ya, lanjut. Habis itu ayo le, kabeh dawuhe kiai bunyai iki podo diamalake. Langsung ngati-ngati yo le. Semua nasihat dari guru, kiaimu, bunyaimu, memberi ilmu dipegang. Dan hati-hati. Semakin tinggi ilmu, semakin banyak cobaan. Tidak ada semudah itu. Allah pasti akan memberi cobaan kepada umatnya yang bisa ditanggung. Mas Anung, paham enggak? Allah itu akan memberi cobaan kepada umatnya bisa ditanggung. Semakin kamu bisa lewati cobaan, berarti kamu semakin naik kelas. Nanti kamu akan dicoba. Pertama, kesombongan. Ya, itu sudah dicoba itu. Jadi penghafal Al-Quran sudah hafal bukan untuk jadi orang sombong. Semakin takut semakin tunduk. Semakin akhlaknya semakin bagus. Nah itulah artinya orang yang dekat dengan Al-Quran. Ciri-ciri orang dekat dengan Al-Quran, tangannya tidak ngeplek-ngeplek tangan teman, tidak mukul-mukul teman. Ayo, ciri-cirinya berarti seluruh tubuhnya bernafaskan Al-Quran, tidak ada jin nempel. Tapi kalau dia tidak kuat dengan Al-Quran, dia masih usil karena masih jin nempel, masih nempel di tubuh orang itu. Paham ya? Lanjut, sudah sing hati-hati karena godaan itu semakin tinggi kalian semakin besar juga penggodanya. Terakhir, sing gede sabar adalah sing gede sabare lan sing kandel tawakale. Lihat tuh Mi, kalau nggak ngerti Mi jelasin. Ayo. Yang besar sabar, kamu harus banyak sabar. Nggak bisa lo aku surah ini, nggak bisa yang ini. Sabar, semua berproses. Makanya bilang kalian mesti berproses. Maju dulu, sudah dapat nilai B, oh aku seri A. Maju dulu, dapat nilai C, sabar, nggak apa-apa. Jadi kalian tahu kualitas. Ya, hanya orang sabar adalah orang yang disayang